Renungan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Tahun C, Minggu 20 November 2022. Dia Raja yang solider dengan manusia. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel, bab 5 ayat 1-3. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 12-20, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 23 ayat 35-43. Saudara-saudariku terkasih, ada banyak kriteria seseorang dipilih menjadi seorang pemimpin, yakni memiliki jiwa, kemampuan, dan semangat dalam memimpin, membuktikan dirinya bahwa dia lebih baik dari orang lain, selalu tampil sebagai seorang yang bijak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, memiliki semangat pengorbanan, cinta kasih, dan ketulusan dalam melayani, serta masih banyak kriteria lainnya. Semua hal ini membuat orang itu ketika berbicara, ia akan didengar, dihargai, dan dihormati. Saudara-saudariku terkasih, hari ini seluruh gereja semesta merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Apa kualitas khusus dari Kristus yang membuat dia menjadi Raja Semesta Alam? Bacaan Injil hari ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Pertama, Yesus bertanggung jawab sungguh atas tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Sejak awal, Yesus telah menyatakan komitmennya untuk taat dan setia kepada kehendak Bapanya. Salah satunya adalah menerima salib sebagai bagian dari hidupnya. Peristiwa penyaliban Yesus dari Yerusalem menuju Golgota dan puncaknya pada penyalibannya di kayu salib adalah saat yang sangat menyedihkan. Ia diadili sebagai seorang penjahat. Kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga ia harus disalibkan? Apakah karena perlakuan dan keberpihakannya, cintanya yang luar biasa untuk menyelamatkan orang-orang kecil dan menderita? Saya kira ya. Kedua, ia Raja yang siap mengampuni. Ia disalibkan bersama dua orang penjahat dengan maksud untuk menurunkan derajat keputraannya sebagai putra Allah dengan seorang penjahat. Begitu menyedihkan situasi yang dialami oleh sang raja kita. Ia bukan duduk di atas takhta yang megah dan membahagiakan, melainkan ia harus digantungkan seperti seorang penjahat, dicaci maki dengan kata-kata yang kasar, bukan diberi minum dengan anggur yang manis, melainkan dengan cuka asam. Mahkotanya bukan terbuat dari emas dan perak, tetapi dari gulungan duri-duri yang tajam. Ia menghadapi semua peristiwa itu dengan sikap gagah dan berani, bahkan sangat mengejutkan orang-orang yang menyalibkan dia. Ia memohon pengampunan bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka ini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini Yesus tidak memohon pembalasan bagi orang-orang yang menyalibkannya, tetapi pengampunan. Karena apa? Karena ia memandang peristiwa perjalanan salib sebagai wujud tanggung jawabnya yang nyata kepada kehendak Allah. Ketiga, ia mewartakan pertobatan dan penyelamatan. Di tengah-tengah ejekan yang bertubi-tubi, orang-orang yang mendukung Yesus tetap hadir menyaksikan sang raja mereka. Salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus
mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain. Ia dengan suara lantang berseru kepada Yesus yang berada di sampingnya, "Yesus, ingatlah daku apabila Engkau datang sebagai Raja." Penjahat ini dengan rendah hati mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan dari Yesus sebagai Raja. Terhadap pernyataan penyesalan itu, Yesus memberikan jaminan keselamatan. "Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Yesus menjanjikan keselamatan kepada setiap orang yang mau bertobat. Saudara-saudariku terkasih, apa yang perlu kita petik dari hari raya Kristus Raja semesta alam ini? Pertama, kita belajar untuk taat seperti Yesus, biarpun banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita harus siap memikul tanggung jawab yang dipercayakan umat kepada kita. Siap disalibkan karena dan bersama Yesus. Kedua, belajar berkorban seperti Yesus. Yesus adalah pemimpin yang berkorban. Ia gembala yang baik. Gembala yang baik harus menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena itu, ciri khas kepemimpinan Yesus adalah pelayanan dan pengorbanan diri. Andai kata kita semua bersikap seperti Kristus, pasti tidak ada yang kurang dan tidak ada yang mengeluh dengan kepemimpinan dan pelayanan kita, entah di rumah, lingkungan, maupun di dalam gereja. Ketiga, Yesus seorang pengampun. Ia mengampuni orang yang berbuat jahat dan bertobat. Ia menjadi Raja Damai. Apakah kita meneladani sikap Yesus untuk mengampuni sesama? Keempat, beriman teguh dan rendah hati di hadapan Yesus. Semoga